بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. العفو منكن أمهات، saya minta maaf أمهات sekalian لتأخر الكثير karena saya tadi memulainya juga sudah terlambat. كنت فتحت الغرفة في الرابعة والنصف تقريبا. Saya tadi buka ruang Zoom-nya sekitar jam 4:04 karena tadi ada sedikit kendala. Jadi kita ganti akun Zoom lagi dan uh, linknya juga berubah lagi karena akun Zoom yang sebelumnya sudah tidak bisa diakses. Nasallallahu jami'a umurina. آه، إن شاء الله هذا اليوم، عفوا، إن شاء الله اليوم سنستمر درسنا وندخل في الدرس الرابع والعشرين. سندخل في الدرس الرابع والعشرين. Kita akan masuk ke pelajaran ke-24. وربما اليوم سنقرأ قدر ما استطعنا. Insya Allah hari ini kita akan membaca sebisa kita nanti sampai di mana. Karena juga selain mungkin waktunya tidak terlalu panjang dan كثير من الأمهات لم تحضر اليوم. Banyak dari ummahat yang belum bisa hadir hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. طيب، مباشرة الدرس الرابع والعشرون. pelajaran ke-24. في هذا الدرس إن شاء الله نحن سنتكلم عن مبحث واحد فقط. Kita akan membahas satu poin pembahasan saja. وفي الواقع sebenarnya هذا المبحث مبحث المراجعة. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan murajaah wa jam'u ma ta'allamna fil madhi, dan mengumpulkan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. لأننا كنا تكلمنا عن الأعداد، وفي هذا الباب وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم عن الأعداد. Karena kita sebelumnya sudah pernah membahas bilangan, ya kan Ibu ya, al-a'dad. وفي هذا الدرس سنتكلم مرة أخرى عن الأعداد. Kita akan membahas lagi tentang a'dad. Lakin jami'ul a'dad, tapi semua bilangan kita akan bahas di sini semuanya. Kunna ta'allamna 'anil a'dad al-mufradah fil mustawa ats-tsani. Kita pernah mempelajari al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan di semester 2 dulu. Wakadzalika al-a'dad al-murakkabah fil mustawa ats-tsalits. Kita juga mempelajari bilangan belasan di semester 3. وتعلمنا أيضا عن ألفاظ العقود وكذلك الأعداد المعطوفة. Kita juga pernah mempelajari alfadhul uqud, bilangan puluhan, kemudian bilangan ma'tufah yang dari 21 sampai 99, wakadzalika mi'ah wa alf, dan juga 100 dan 1000. Dulu kita mempelajarinya terpencar-pencar seperti itu. Wa fi hadzal bab sanadrus marratan ukhra. Kita akan mempelajari lagi sebagai murajaah dan dijadikan satu semuanya. Jami'ul a'dad, semua bilangan
min al-adad al-mufradah ila alaf, dari bilangan satuan sampai ribuan. Tayyib, mubasyarah. Kita langsung saja melihat al-adad. Kita sebelumnya sudah pernah mempelajari. Kita yang bagian pertama ini kita akan membahas kondisi bilangannya terlebih dahulu, adatnya terlebih dahulu. Bagaimana adat? Bentuk adat itu bagaimana? Apakah bentuknya mudzakkar atau muannats, dan kondisi i'rabnya bagaimana? Baik. Al-adadan. Yang pertama, Ibu sekalian, al-adadan, dua bilangan wahid wasnan, satu dan dua. Al-adadani wahid wasnan yuwafiqanil ma'dud daiman. Bilangan satu dan dua selalu sama dengan ma'dudnya. Nah, insya Allah kalau saya bilang adad dan ma'dud, ibu-ibu sudah tidak bingung kan ibu ya? Apa yang dimaksud adad, apa yang disebut ma'dud? Halo? Ya, Nah, baik. Al-adadani wahid wasnan yuwafiqanil ma'dud daiman. Selalu dua bilangan ini, wahid wasnan, itu selalu sama dengan ma'dudnya. Misal, hunaka talibun wahidun. مذكر مذكر طالب مذكر فالعدد مذكر أيضا واحد طالب واحد وإذا كان المعدود مؤنثا عفوا إذا كان المعدود مؤنثا فالعدد مؤنث أيضا نقول طالبة واحدة طالبة واحدة وكذلك اثنان, dan demikian juga dengan bilangan dua. Naqul talibani ithnani. Talibani mudzakkar. Talibani fa'adaduhu mudzakkar aidan. Ithnani. Talibani ithnani. La naqul talibani ithnatani. La. Bal naqul talibani ithnani. Hakadha. Hadha idza kana al-ma'dudu mudzakkaran. Ini kalau benda yang dihitung mudzakkar. وإذا كان المعدود مؤنثا فنقول طالبتان اثنتان. طالبتان مؤنث بالتاء. طالبتان فالعدد مؤنث أيضا. اثنتان. طالبتان اثنتان. لا نقول طالبتان اثنان بل نقول طالبتان اثنتان وهكذا. والقاعدة في تركيب العدد والمعدود للعدد واحد واثنان قاعدة النعت والمنعوت. Kaidah yang dipakai, kaidah yang digunakan untuk bilangan satu dan dua adalah kaidah na'at dan man'ut. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu ya? Talibun wahidun, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama marfu', sama-sama nakirah, sama persis. Talibatun wahidatun, sama-sama muannas. Jadi betul-betul ini kaidahnya adalah kaidah na'at man'ut. Kalau misalkan di sini marfu', talibun wahidun. Kalau misalkan talibunnya jadi mansub, misalkan ra'aitu taliban wahidan. Jadi mansub dua-duanya. Ra'aitu taliban wahidan. Jadi selalu mengikuti, selalu sama. Karena ini menggunakan kaidah na'at man'ut. Kalau misalkan majrur, ya majrur juga dua-duanya. Sallamtu ala talibin wahidin. Wahakadha. Kalau misalkan yang musanna bagaimana? Musanna kan diakhiri alif dan nun. Tanda i'rabnya menggunakan huruf. Misalkan kalau di sini taliban isnani marfu'. Kalau mansub ra'aitu talibain itsnaini. Kalau majrur juga sama. Sallamtu ala talibain itsnaini. Wahakadha. Astaghfirullah lakum jami'an. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? أهلا وسهلا بو زهرة وأبو ينتي، كيف حالكما ويحفظكما؟ خير أستاذ. الحمد لله.
Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dimanapun kita berada. Amin. Baik. Jadi, Alhamdulillah Bu Amalia juga sudah bergabung, dan Mbak Hani juga sudah bergabung lagi. Ahlan wa sahlan. Bikunna jami'an. Baik. Jadi kita tadi ini baru masuk ke pelajaran ke-24, Umahat sekalian. Pelajaran ke-24 itu hanya ada satu pembahasan, sebagaimana kita singgung kemarin sekilas. Pelajaran 24 itu hanya membahas tentang al-a'dad, bilangan. Semua bilangan yang sudah pernah kita pelajari akan dipelajari dan dimurojaah ulang di sini. Kaidah-kaidahnya seperti apa saja. Dan di sini sebenarnya hanya kaidah saja. Semuanya di sini kaidah semua. Nah, kalau nanti latihan insya Allah latihan dari saya nanti. Baik. Jadi ini tadi kita baru al-adadani. Wahid wasnan faqat. Yang kita murajaah baru bilangan yang pertama, yaitu wahid wasnan. Dua-duanya selalu yuwafiqanil ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya. Insyaallah kalau ini tidak ada kesulitan ya Bu ya. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama. Baik. Idzan nastamir. Al-'adad ba'daha al-'adad min 3 ila 10. Bilangan berikutnya adalah bilangan 3 sampai 10. Mal qa'idah? Kaidahnya apa Ibu sekalian? Al-a'dadu min 3 ila 10 tukhaliful ma'duda daiman. Bilangan 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi ma'dud dalam hal mudzakkar muannasnya. Bilangan 3 sampai 10 selalu menyelisihi ma'dud dalam hal mudzakkar muannasnya. Misal hunaka 3 tullabin. 3 tullabin. ننظر المعدود هنا طلاب مذكر أو مؤنث؟ ألو؟ نعم طلاب مذكر. فنقول للعدد 3. Adadnya kita bilangnya 3. Ada tak marbutahnya. Karena kenapa demikian? Padahal ma'dudnya mudzakkar, tapi adatnya ada tak marbutahnya. 3 tullabin. Naam, karena memang al-'adad min 3 ila 10, bilangan 3 sampai 10 itu harus menyelisihi ma'dudnya. Harus beda mudzakkar muannasnya. Gitu kan Ibu ya? Yes. 3 tullabin. Seterusnya demikian. 4 tullabin, 5 tullabin, 6 tullabin, 7 tullabin, 8 tullabin, 9 tullabin, wa 10 tullabin. Semua di sana kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya diakhiri tak marbutah. Semuanya demikian. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ma'dudnya bukan mudzakkar. Nanzur hunaka 3 talibatin. 3 talibatin. Kalimah talibat mudzakkar atau mutsanna? Musanna. Talibat itu mudzakkar atau mutsanna? Mana? Ikut aja. Ngetes. Baik. Sallallahu warahmatullahi jami'an. Muannas sama ya, bukan mutsanna. Talibat itu muannas. Naam. Karena talibat itu ma'dudnya muannas, fal 'adad yakunu mudzakkaran, maka adatnya bilangannya bentuknya mudzakkar, tidak ada tak marbutahnya. 3 talibatin. Mengapa demikian? Padahal ma'dudnya muannas, talibat, tapi adatnya bentuknya mudzakkar, 3 talibatin. Mengapa demikian? Karena memang kaidah al-'adad min 3 ila 10, bilangan 3 sampai 10, tukhaliful ma'dud daiman fi tadhkir wa ta'nis. Selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Jadi di sana 3 talibatin, 4 talibatin, 5 talibatin, 6 talibatin,
Sab'u talibatin thamani. Ingat di sana Ibu Senin, thamani, bukan thamani, bukan thamanu. Sebagian ada yang membacanya thamanu. Tapi thamani ada ya-nya karena memang aslinya sebelumnya thamaniyatu. Ada ya-nya. Tinggal dihapus tak marbutahnya jadi thamani talibatin. Tis'u talibatin, ashru talibatin. Allah alaikuna jami'an. Dan kalau kita ingat dulu ini rangkaiannya menggunakan rangkaian idhofah, ya kan Ibu ya? Kalau bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah. Thalathu talibatin majrur. Thalathatu tullabin. Jadi bilangannya, adatnya menjadi mudhaf dan ma'dudnya menjadi mudhafun ilaihi. Makanya ma'dudnya selalu majrur. Ma'dudnya selalu majrur. Sedangkan adatnya bagaimana? Bilangannya bagaimana? Apakah selalu dhammah seperti itu? Tidak. Bilangannya tidak selalu dhammah, tergantung kedudukannya dalam dalam kalimat tersebut. Misalkan thalathatu bisa thalathata, bisa thalathati. Misalkan مثلا هذا ثلاثة كتب جديدة هذا ثلاثة كتب جديدة أو عفوا هذه kita pakai هذه نعم karena di situ jamak هذه ثلاثة كتب جديدة هذه ثلاثة kita bilangnya ثلاثة مرفوع karena memang sebagai khabar marfu' tapi kalau misalkan sebagai maf'ulun bihi mansub jadi ya qara'tu thalathata kutubin. Qara'tu thalathata jadinya mansub thalathata tapi ma'dudnya tetap majrur karena sebagai mudhafun ilaih kutubin. Qara'tu thalathata kutubin. Nah, kalau misalkan majrur, misalkan al-qalamu ala thalathati kutubin. Jadi kalau adatnya atau bilangannya itu tetap harokat terakhirnya sesuai dengan faktor i'rab sebelumnya bagaimana, kedudukannya sebagai apa. Dan kalau ma'dudnya, benda yang dihitung di sana selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Mudhafun ilaih majrur. Allahumma alaikuna jami'an. Bingung tidak Ibu sekalian? Hal min soal? هل من سؤال وهات؟ Ini kita harus betul-betul memegang dan memahami kaidah al-adad al-mufradah ini, bilangan satuan ini. Dari 1 sampai 10. Karena kaidah al-adad al-mufradah ini, bilangan satuan 1 sampai 10 ini, akan menjadi fondasi. Seterusnya akan diterapkan seperti itu. Jadi angka 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Kemudian 3 sampai 9 itu akan menyelisih ma'dudnya. Itu akan berlaku terus. Nanti di al-adad al-murakkabah, bilangan belasan juga seperti itu. Ya kan Ibu ya? Kemudian al-adad al-ma'tufah dari 21 sampai 99 juga tetap seperti itu. Angka 1 dan 2 selalu sama dengan ma'dudnya. Angka 3 sampai 9 selalu menyelisih ma'dudnya. Ila huna. Hal min soal, Umahat? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu Ibu sekalian. Silahkan ditanyakan. La yujad, atau tidak ada pertanyaan, karena memang sebenarnya kan sudah kita pelajari, dan Ibu sekalian kan sebenarnya orangnya kan pintar-pintar. Jadi ini terlalu mudah ini masih. Ya kan Ibu ya? Halo? Ada orang? Kalau yang 9 dan 10 itu domah ya Ustadz ya? Domah ya? Asyru, tis'u gitu ya? Maksudnya huruf terakhirnya, Om.
Bukan bilangannya tuh kayak sama'atu kan, oh ya sama'u ya, samaniyatu, Nah, tamani, tis'atu, kalau sama tis'un gitu ya. ini yang sebenarnya yang berbeda sendiri itu yang samaninya itu. Samani ini kan eh, tidak diakhiri dhamma, ya kan Om ya? Iya ya. Sebenarnya itu dhamma Om, sebenarnya. Sebenarnya itu samaniyu. Tapi kita Nah, baca samani. Kenapa? Itu memang tidak mungkin kita baca seperti itu. Orang Arab tidak membaca seperti itu karena dhammah setelah kasroh itu berat di lidahnya orang Arab. Dhammah setelah kasroh itu berat di lidahnya orang Arab. Jadi tamani ini sebenarnya marfu. Tandanya dhammah juga, tapi dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tidak nampak. Sengaja memang tidak dinampakkan karena apa? Karena sebab berat diucapkan. iya. Berat diucapkan di lidahnya orang Arab. Kalau di lidahnya kita mungkin nggak terlalu bermasalah kan? Iya, Mm-mm. Jadi itu samani itu aslinya itu tanda itu sebenarnya marfu' juga dan tanda rafa'nya dhammah. domah ya. Sebenarnya mirip seperti yang kita pernah pelajari dulu ghalin itu kalau ditambah al-ghali ya kan ibu nggak masih ingat ibu sekalian Yes. al-ghali itu marfu kalau marfu dhammahnya muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Karena berat diucapkan berat diucapkan. Yes. Berbeda berbeda nanti kalau misalkan mansub. Jadi kalau misalkan marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kalau majrur, tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah. Karena kasroh itu berturut-turut juga berat di lidahnya orang Arab. Samani. Berbeda halnya kalau mansub. Kalau mansub, nanti tandanya fathah zahirah. Jadi samania. Seperti itu. Karena tidak ada berat di lidah lagi. Kalau misalkan fathah setelah kasroh. Samania. Seperti itu. Yes. Oh, Ustaz. Allah alim. Soal akhar, Mahat. Ustaz, diulang Ustaz, saya denger Ustaz yang tadi masih jaringannya masih jelek tadi Ustaz. Nah, amin. Sallallahu waraki. Diulang dari mana? Dari awal? Ustaz yang sama nih Ustaz. Gimana? Kan harusnya dia sama nun gitu ya Ustaz. Enggak. Salah saya berarti. Kan kalau yang ma'dudnya Kan muzakkar coba aslinya sebelumnya kalau yang ma'dudnya mudzakkar samaniyatu ya atau ya. sama niatu ya Ustaz. Ada ya-nya tidak? Dan ada. Ada. Samaniyatu. Kalau misalkan dirubah jadi mudzakkar bentuknya tinggal dihapus tak marbutohnya saja ya atau ya. Nama Ustaz, nama. Berarti ya-nya itu memang ada, asli ada. Samani hanya saja harokat ya-nya itu kita tidak baca dhammah. Dhammahnya itu muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah. Karena berat untuk diucapkan di lidahnya orang Arab, di lisannya orang Arab. Makanya samani, kita bacanya samani, begitu saja. Tidak perlu dibaca samaniyu. Meskipun di lidah kita tidak terlalu berat, tapi di lidah orang Arab akan berat. Ya. Samaniyu, dhammah sebelumnya kasroh. Kadang-kadang kita sendiri pun juga agak susah juga. Samaniyu. Samani, seperti itu. Jadi samani, kalau misalkan dia marfu, maka tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kalau misalkan majrur, tanda jarnya juga kasroh muqaddarah. Tidak kita bilang samani. Sebabnya sama, karena sulit atau berat di lisannya orang Arab. Berbeda halnya kalau mansub. Kalau mansub, fathahnya zahirah. Fathahnya kelihatan, nampak. Kita baca samania. Seperti itu. Karena tidak berat lagi diucapkan. Samania. Misalkan apa? Ra'aitu samania talibatin. Saya telah melihat 8 siswi. Ra'aitu samania talibatin. Samania. Tapi kalau misalkan ja'at thamani talibatin. Ja'at
Thamani itu sebagai fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala akhirih. Ja'at thamani talibatin. Kalau misalkan ra'aitu tadi, ra'aitu fi'lun fa'il, ra'aitu thamaniya maf'ulun bihi. Thamaniya talibatin. Kemudian kalau misalkan majrur, misalkan salamtu ala thamani talibatin. Salamtu fi'lun dan fa'il ala harful jar ala thamani. Thamani berarti ism majrur. Thamani tapi majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Kasrah yang tidak nampak. Bagaimana? Hani masih bingung tidak? Ustaz. Naam. Naam apa ini? Saya tanya masih bingung tidak? Naam, Ustaz. Enggak. طيب سؤال آخر وهات فتح الله عليكم أنت يا Ada pertanyaan lagi Mahat? Soal akhir? Ayujad? Tidak ada pertanyaan lagi? Ustadz mau tanya, Naam, tafadhali. cara ngapalinnya biar nggak salah-salah mulu, tipsnya apa? Ngafalin bilangan? Iya, aku suka ketuker-tuker deh. Apalagi kalau misalnya tahun berapa Masehi gitu, pas disuruh pakai bahasa Arabnya, waduh, dicomeong pokoknya nggak akan. Kalau biar nggak lupa nggak usah ngafal katanya. Iya gitu, tipsnya apa? Kalau nggak ada yang dihafal kan nggak ada yang dilupakan ya. Tapi ya wajar kalau misalkan kadang lupa itu wajar. Tapi kadang itu memang gini. Baik ya. Innamal lughatu bil mumarasah. Jadi bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Jadi biasa kita biasa membacanya, kita biasa menerapkannya, biasa mengulang-ulangnya. Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Urutannya seperti itu. Jadi karena sering kita berinteraksi dengan ini, maka akan menjadi apa ya? Secara alami gitu biasanya bahasa itu seperti itu, jadi harus dengan pembiasaan. Nah, seperti halnya kita belajar ngomong ketika masih kecil itu awal-awal dulu ya sering salah juga, tapi ya karena terbiasa, karena sering mendengar, sering melihat, sering mencoba, akhirnya terbiasa. Tapi kalau misalkan belajar bahasa hanya sekedar misalkan teori saja, misalkan kita jarang menerapkannya, jarang membacanya, jarang mencobanya, jarang latihan, itu terkadang memang kadang masih salah-salah. Tapi jangan berkecil hati juga, karena memang orang belajar itu butuh proses ya, butuh proses mungkin di awal-awal masih salah-salah. Tapi diusahakan. Bagaimana Mbak Eka? Kan gini, kalau misalnya 23 gitu kan. Kalau 23 kan kita kan kalau normalnya kan normalnya bahasa Indonesia, bukan normalnya bahasa Arab. Enggak, di bahasa Arab kan kalau 24 misalnya. Kan 4-nya dulu gitu ketulisannya. Ya, 4-nya dulu. Kalau di bahasa kita kan puluhannya dulu baru angka yang kecil. Nah itu kan udah insya Allah udah lumayan hafal deh. Kalau 20 berarti dia begini tulisannya gitu. Tapi nanti giliran kayak 3.000 gitu, udah 3.000 ribuannya 3.000-nya duluan apa yang di mana ya gitu, suka kayak gitu. Tapi sebenarnya gini Mbak Eka, kalau yang sudah banyak nanti akan kita pelajari, yang sudah angkanya banyak. Itu cara membacanya itu bebas sebenarnya Mbak Eka. Maksudnya bebas itu cara membacanya itu boleh dari dua arah. Boleh dari kanan, boleh dari kiri. Sebenarnya gitu. Oh, pantesan. Oh gitu. Iya Ustaz. Kalau angkanya sudah banyak itu sebenarnya boleh dibaca dari dua arah. Boleh dari kanan, boleh dari kiri. Nanti akan tiba saatnya kita melihatnya insya Allah.
Siap Ustadz, ya. Makasih banyak. Syukron. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahad? Tentang setidaknya inilah yang 1 sampai 10 ini dulu lah. Yang betul-betul dipastikan ini paham, betul-betul dikuasai. Karena ini akan menjadi fondasi dasar untuk bilangan-bilangan setelahnya. Nah, Ustadz, saya kan emang nggak hafal. Terus saya lihat di Makanya dihafal. saya lihat di internet. Nah, kalau di internet itu kalimat apa angka 7 itu sama nun. Apa beda Ustadz? Apa memang harusnya sama ni gitu? Itu bukan 7, itu 8 Mbak Hani. 8 Ustadz. Emang saya ngomong tadi 7 ya Ustadz? Tadi 7 kayaknya bilangnya ya. Ya Wahad ya. Sama nun. Itu kenapa dia sama nun Ustadz? Yang betul sama nih, bukan sama Hanu. Itu salah baca biasanya. Kalau bilangnya sama Hanu itu salah baca. Dan kalau misalkan kemarin kita sampai di thamanin ya, thamanin. Kemarin bisa kita hapus iya-nya, tapi tetap bacanya thamanin, tetap kasroh. Thamanin, seperti ghalin, karena seperti ism manqus, ism yang diakhiri ya sukun dan sebelumnya kasroh, seperti ghalin, seperti itu. Makanya dihafal. Makanya dulu kita meminta ibu-ibu sekalian untuk menghafal. Dengan menghafal itu meskipun tidak langsung lancar, tapi menghafal itu menjadi modal utama. Setidaknya kalau misalkan belum paham itu, dengan hafalan itu ya kita bisa meraba-raba lah. Nanti kalau pemahamannya seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah akan dibukakan pintu pemahaman. Tapi yang penting dihafal dulu saja. Mbak Hani sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu setidaknya yang mudzakkar itu aja lah. Kalau yang lain nanti bisa menyusul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang angka muannas itu ya Ustadz? Bentuknya muannas, tapi kan untuk ma'dud mudzakkar kan ya. Nah, Ustadz, kalau dia 1 sampai 10-nya untuk muzakkar, wahid. Nah, sini wahidnya sini. Kalau buat yang nasyid untuk anak-anak gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang wahid sih sebenarnya nggak pakai wahid bisa ya Ustaz. Naam, 1 wa 2 bahkan Om. Bukan hanya wahid saja. 1 dan 2 itu terkadang itu bilangannya tidak harus disebutkan. Itu sudah menunjukkan angka. Karena disebut misalkan talibun ya pasti wahid. Kalau misalkan disebut talibani ya pasti isnani. Terkadang itu bilangannya tidak disebutkan untuk wahid wasnan. Ya, Wahidun 1 gitu ya Ustaz. Dulu. Kalau untuk yang muzakkar Ustaz, ini bukan angka muzakkar ya berarti Ustaz ya. Ini kan bagaimana? Angka muzakkar wahidun berarti kan isnatani salasun gitu ya Ustaz. Arbaun. Untuk pelan-pelan. Tadi gini saja, yang jadi patokan itu ma'dudnya, jangan adatnya. Oke, baik Ustaz. Kalau misalkan ma'dudnya mudzakkar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Nah, Ustaz. Jadi mungkin juga kalau tadi ada misalkan untuk menghafal seperti nasyid yang disebutkan Mbak Eka ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak terlalu menekankan arti itu, yang penting dihafal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lancarin dulu saja. Jadi untuk menghitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu-ibu kalau awal bulan ya, hitung.
Wahid isnan salasa arba'a khamsa. Tapi kalau misalkan Mbak Hani kan hitungnya tiap hari ya Mbak Hani. Dia hitung nggak? Wahid isnan salasa arba'a khamsa sita sab'a thamaniya tis'a asyara. Dilancarin dulu. Wah, ini lebih Sudah. lancar. Berarti awalnya yang harus itu apa? Angka saya nggak kalau dia terpisah dari ma'dud, maksudnya nggak pakai ma'dud dulu saat angkanya aja gitu. Ustaz. Ya udah, pakai yang mudzakkar, anggap aja semuanya mudzakkar dulu dah. Misalkan seperti itu. Oh, baik. Yang penting dihafal dulu aja bilangannya. 6, Ustaz. Kalau dia nanti baru masuk ke apa namanya rangkaian baru ya Ustaz ya. Tinggal si tamar butuhnya hilangkan. Oke, baik Ustaz. Kalau wahid, ingat wahid wasnan itu punya kaidah sendiri. Salasa ila asyarah punya kaidah sendiri. Wahid wasnan yuwafiqanil ma'dud. 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Kita bilang wahid isnan itu kalau ma'dudnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas kita bilang wahidatun isnatani. Betul. Nah, Ustaz. Hafal Mbak Hani. Mbak Hani kan ngitung tiap hari Mbak Hani ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Soal akhir, Muhammad? Enggak Ustaz, lama. Enggak, jangan bilang yang enggak mereka. Nastamir qalilan. Kita lanjutkan sedikit Ibu sekalian. Kalau tadi halaman sebelumnya kita membahas al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan min wahid ila asyarah, dari 1 sampai 10. As-safhah ba'daha, halaman berikutnya ini natakallam 'anil a'dad al-murakkabah. Tentang bilangan belasan. Bilangan belasan min 11 ila 19, dari 11 sampai 19. Tapi masih perlu diingat tadi kaidah al-adad al-mufradah, kaidah bilangan satuan tadi 1 sampai 10 tetap harus diingat karena itu tetap berlaku. Sampai kapanpun. Baik. Nangzur huna al-adadan 11 wa 12. Bilangan 11 dan 12 umat sekalian. Selalu pembagiannya seperti ini. 11 12 bilangannya kaidahnya sendiri. 13 sampai 19 sendiri. Nanti 21, 22 kaidahnya sendiri. 23 sampai 29 kaidahnya sendiri. Karena mengikuti tadi al-adad al-mufradah, bilangan satuan tadi. Di sini 11, 12. Orang Padang bilangnya sebalih dua balih. Sebalih dua balih. Sebalih dua balih. 11, 12. Cie, Ustaz. Cie satu-satu. Ayo. Cie, 2, 3, sampai begitu kan? Kok bagus, Tayyib. Nastamir. Di sana 11 dan 12 ini kaidahnya tersendiri, berbeda dengan 13 sampai 19. Kenapa? Karena masih ada pengaruh bilangan 1 dan 2 tadi. Bilangan 1 dan 2 selalu sama dengan ma'dudnya, ya kan ya Bapak ya? Ya. Di sini juga demikian, bilangan belasan itu terdiri dari 2 angka. 11 itu terdiri dari 2 angka. 12 itu terdiri dari 2 angka, 1 dan 2, bilangan puluhannya dan bilangan satuannya, ya kan ya Bapak ya? Iya. Nah, untuk bilangan satuannya, wahid wasnan itu selalu sama kaidahnya. Seperti di awal tadi, di halaman sebelumnya. Namanya 1 dan 2 itu pasti yuwafiqul ma'dud. Begitu kan ya Bapak ya? Iya. Nah, maka di sini tetap demikian. Sedangkan bilangan puluhan, belas, kata belas kalau dalam bahasa kita belas ya. Dan di sini misalkan asyaronya atau asyrotanya itu juga selalu yuwafiqul ma'dud. Selalu sama dengan benda yang dihitung. Berarti kalau 11 dan 12, 2 angka, dua-duanya itu selalu sama dengan ma'dudnya. Makanya di sini
al-juz'ani. Maksudnya al-juz'ani apa? Dua bagian. Baik bilangan yang bagian pertama atau bilangan yang bagian kedua. Bilangan puluhannya atau bilangan satuannya. Kedua-duanya yuwafiqanil ma'dud. Selalu sama dengan ma'dudnya. Jadi dua bagian kan, dua angka itu. Dua angka itu dua-duanya sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar mu'annatsnya. Misal, karena ba'di 11 taliban. 11 طالبا. Taliban. Jayyid. 11 taliban. Di sini ma'dudnya mudzakkar atau muannats? مذكر. Jakar. Mudzakkar. Na'am, taliban di sana. 11 taliban. Taliban mudzakkar. Maka kata 11 itu sama-sama mudzakkar dua-duanya. Yuwafiq, selalu sama. 11 dua-duanya bentuknya mudzakkar, tidak ada tak marbutahnya dan tidak ada alif ta'nisnya. Kita tidak bilang 11 atau 11 la, tapi dua-duanya mudzakkar karena ma'dudnya mudzakkar. 11 taliban. Kalau misalkan muannats bagaimana? Misal, karena ba'di 11 taliban. Ihda. طالب. Taliban. طالبا. Jayyid. Di sana ma'dudnya muannats. Muannats atau musanna? Muannas. Muannats. Muannats. kita nggak bahas musanna. Muannats. Tayyib. Karena di sini talibatan ma'dudnya muannats, maka bilangannya di sana juga muannats. 11. Ihda bentuknya muannats. Tanda muannasnya apa? Alif ta'nis di sana. Alif itu menunjukkan muannas. Jadi yang menunjukkan muannas itu tidak hanya tak marbutah, tapi juga alif ta'nis. 11. Dua-duanya bentuknya muannas karena ma'dudnya muannas. Talibatan. Karena kan 12. Di sana karena ba'di 12 taliban. 12 طالبا. Jayyid. Di sini taliban ma'dudnya mudzakkar. Maka bilangannya baik angka yang pertama maupun angka yang kedua dua-duanya bentuknya mudzakkar. 12 taliban, bukan 12 atau bukan 12 la. Tapi 12 dua-duanya bentuknya mudzakkar. Na'am. Karena ma'dudnya mudzakkar. 12 taliban. Sedangkan kalau muannats garisnya ba'di 12 talibatan. 12 Talibatan. جيد 12 طالبة. طالبة هنا مؤنث. المعدود مؤنث. إذا كان المعدود مؤنث فالعدد الجزءاني من العدد kilahuma muannas aidan. Keduanya bentuknya juga muannas. Isnata, bukan isna, tapi isnata asyrata talibatan. Isnata asyrata talibatan. Muannas, muannas, muannas. Ini bilangan 11 dan 12. Selalu sama. Allah alaikuna jami'an. Hal min su'al umahat? لما لا يوجد. طيب إن كان ليس لديكن سؤال, kalau ibu tidak ada pertanyaan, nastamir ila qaidatin ba'daha. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya umahat. Hunaka al-a'dad min 13 min 13 ila 19. Saya sendiri salah juga. Nggak apa-apa Ustaz. Baik. Ya namanya gitu, salah itu kan yang masih kadang-kadang salah itu kan ya nggak apa-apa, wajar kan namanya. Jadi Iya. apa lagi? Lagi salah terus ya. Nah, ya memang bukan lughatul memang bukan bahasa ibu ya kan ibu ya. Iya kan. Baik. Terkadang kalau kita lihat beberapa kitab dalam bidang ilmu tertentu, kalau misalkan penulisnya bukan betul-betul asli murni orang Arab dan bukan ahli bahasa, jadi terkadang itu rangkaiannya itu ada salah itu kadang. Jadi itu wajar sebenarnya. Wajar.
Kalau setidaknya kita tahu betulnya harusnya bagaimana. Baik. Al-'adad min 13 ila 19. Bilangan dari 13 sampai 19 Umahat. Ini bagaimana? Ini kan juga terdiri dari dua bagian, ya kan Ibu ya? Angka pertama dan angka kedua. Bilangan satuannya dan bilangan puluhannya atau yang kita bilang belas. Nah, biasanya dalam bahasa kita dan dalam bahasa Arabnya asyara atau asyrata. Ini bagaimana kaidahnya? Dua bagian bilangan ini bagaimana? Baik. Untuk bilangan satuannya 3 sampai 9, seperti saya bilang tadi, tetap menggunakan kaidah di awal tadi. Kaidah al-'adad al-mufradah, bilangan satuan tadi. Jadi tetap menggunakan namanya 3 sampai 9 itu sampai kapanpun itu selalu menyelisihi ma'dud. Gitu ya Bu ya. Meskipun dia sudah menjadi bilangan belasan atau bilangan 21 sampai 99 atau seterusnya. Namanya 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dud. Maka di sini pun di belasan pun juga demikian. Bilangan satuannya yaitu bagian pertama yaitu bilangan satuannya itu di sini dijelaskan al-juz'ul awal, bagian pertama maksudnya adalah bilangan satuannya 3 sampai 9-nya yukhaliful ma'dud, selalu menyelisih ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka bentuknya muannats. Kalau ma'dudnya muannats maka adatnya bentuknya mudzakkar, sebaliknya. Baik. Wal juz'u tsani, sedangkan bagian yang kedua, angka yang kedua yaitu bilangan belas kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Arab kita sebut asyara atau asyrotanya itu bagaimana? Selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya. Jadi asyara dan asyrotanya selalu sama dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar kita bilang asyara, kalau ma'dudnya muannats kita bilang asyrota. Begitu Ibu ya? Ya, Pak. Sahalahalaikuna jami'an. Jelas semuanya. Jadi untuk bilangan satuannya 3 sampai 9 itu selalu menjadi ma'dud, sedangkan untuk asyara dan asyrotanya selalu sama dengan ma'dudnya. Misal hunaka naqra. Jadudna ba'di 13 طالبا. 14 طالبا. 14 طالبا. 15 طالبا. 15 طالبا. 16 طالبا. 16 طالبا. 17 طالبا. 17 طالبا. 18 طالبا. 18 طالبا. 19 طالبا. 19 طالبا. Jayid. Assalamualaikum jami'an. Ini kalau kita perhatikan 13 طالبا. Kita perhatikan dulu itu ma'dudnya dulu. Ma'dudnya di sana mudzakkar taliban, ya kan Ibu ya? Ya. Baru kita sesuaikan bilangannya, adatnya di sana taliban mudzakkar. Maka 13. Bilangan yang pertama, bilangan satuannya yukhaliful ma'dud. Maka kita bilang thalathata, pakai ta marbutah, thalathata. Kemudian asyaranya sama seperti ma'dudnya, asyara, bukan asyrata. Tapi thalathata asyara taliban. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah Ustaz. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan Ustaz sekalian. Dengan malu-malu. Baik. Naqra al-amthilah lil ma'dud al-muannas. Kita baca contoh untuk ma'dud yang muannas. Karibna ba'di. 13 talibatan. 13 طالب. طالب. جيد. 14 طالبة. 14 طالبة. جيد. 15 طالبة. 15 طالبة. جيد. 16 طالبة. 16 طالبة.
17 طالبة. 17 طالبة. 18 طالبة. 18 طالبة. 19 طالبة. 19 طالبة. Lahan yakunna jami'an. Jadi kalau kita perhatikan di sana 13 talibatan. Talibatan al-ma'dud muannas. Talibatan. فالجزء الأول تخالف المعدود. ثلاثة نقول ثلاثة ليس ثلاثة bukan ثلاثة tapi ثلاثة. 13 عشرتnya sama seperti ma'dudnya. 13 طالبة. الله عليكم جميعا. Adunu laisa andakunna mushkilah, sepertinya tidak ada kendala Ibu ya. Dan perlu kita ingat juga Ibu-ibu sekalian, perlu kita ingat al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan yang kita ada di halaman ini. Bilangan belasan itu selalu mabniyun ala fathil juz'aini. Maksudnya apa? Bilangan belasan itu kan terdiri dari dua angka, dua bagian. Angka satuan dan angka puluhannya. Ya atau ya? Nah, Ya. dua bagian itu, dua-duanya selalu mabniun 'alal fathi. Dua-duanya selalu mabniun 'alal fathi. Makanya kalau kita perhatikan di sini semuanya kita bilang, kita baca harokat terakhirnya semuanya fathah. 11, 12, 13. Ya kan Ibu kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Demikian juga yang muannasnya. Akhirnya semuanya fathah. Sampai thamaniyah. Thamaniyah. Itu sudah tidak muqaddarah lagi tandanya. Tapi tandanya fathah. Zahirah. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah. Jadi bilangan belasan atau al-a'dad al-mufradah, al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan itu selalu mabniyun ala fathil juz'ain. Selalu akhirannya fathah. Dalam kondisi i'rab apapun, namanya juga mabni. Mabni itu tidak terpengaruh oleh faktor i'rab. Jadi dalam kondisi rafa atau dalam kondisi jar atau dalam kondisi nasab, ya kita bacanya seperti ini, selalu akhirannya fathah. Alhamdulillah. Wadih umahat, atau hal min soal? Ada soal? Mudah-mudahan insyaallah. Terus, Ustaz. Sebentar. Berarti kalau dia, kalau tadi kan bilangan satuan ada rangkaian yang 3 sampai 9 itu, 3 sampai 10 ya Ustaz ya? Tadi Dova kalau dia berarti nggak ada ya Ustaz? Tadi Ya udah fathah-fathah gitu aja yang penting. Dua-duanya fathah. Sebenarnya di sana kalau dengan ma'dudnya itu selalu fathah juga, ya kan Ibu ya, selalu mansub kita bilang dulu. Tapi sebenarnya ini kita masih membahas adatnya saja sebenarnya. Ma'dud nanti ada pembahasan terakhir, tapi nggak masalah kalau di sini sekalian karena mumpung masih ada di sini, ma'dud dari bilangan belasan itu selalu bentuknya mufrad dan mansub, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau tadi yang al-'adad al-mufradah bilangan satuan 3 sampai 10 itu ma'dudnya bentuknya selalu jamak dan majrur. Jamak dan majrur. Majrur karena apa? Karena sebagai mudhafun ilaih. Kalau di sini bentuknya selalu mufrad. Jadi nanti ma'dud yang dirubah menjadi jamak itu hanya bilangan 3 sampai 10 saja, selebihnya tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Dan di sini untuk bilangan belasan itu ma'dudnya selain mufrad juga mansub. Mansub kenapa? Kok mansub? Karena sebagai tamyiz kita bilang dulu. Ya kan Ibu ya? Mansub sebagai tamyiz. Jadi kalau misalnya di i'rab, taliban itu tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu. Gimana Mbak Hani? Ya Ustaz. Jama majrur. Berarti kalau ini mufrad apa namanya? Mufrad fathah. Apa? Kalau satuan kan tadi jama majrur, madudnya Ustaz. Kalau belasan? Ma'dudnya kalau yang bilangan belasan itu mufrad dan mansub. Oh iya, baik.
Allah an yakuna jami'a. Laisa ladaikunna soal, tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Yabdu annahu la yujad. Sepertinya tidak ada kan, Weh? Di sana masih ada sisa beberapa halaman, banyak halaman, Om. Masih panjang perjalanan bilangan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi mungkin kita cobakan dulu di sini bagaimana Ibu sekalian? Atau mungkin ada pertanyaan dulu, tidak masalah. Boleh Ustadz, yakfi aja. Yakfi aja. Ya, baik, Umat sekalian, mungkin tapi sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Mungkin beberapa waktu yang lalu, Umat sekalian, membaca di grup info yang umum itu, ya. Itu ibu-ibu sekalian membaca ada info Ramadan itu ya, Senin malam ya Ustadz ya? bukannya itu maksudnya. Itu ya? Ada info daftar ulang. Oh, daftar ulang. Saya kirim ke grup ini. Ada info daftar ulang. Nah, itu ibu-ibu isi saja ibu-ibu sekalian. Itu karena memang sebagian besar kelas itu sudah selesai semesternya, jadi kebanyakan sudah ujian. Yang semester kita kan semester paling tinggi sebenarnya, Om, ya. Semester 5 dan mau masuk semester 6. Itu kebanyakan semester 5 memang terlambat sih, Om. Ternyata nggak hanya kelas saya saja, tapi memang kelas kita yang paling terlambat. Ternyata yang lain juga terlambat juga ternyata. Tapi nggak masalah, semoga Allah akan kemudahan. Diisi saja Ibu-ibu sekalian, diisi seperti biasanya untuk melengkapi data supaya pendataannya lebih mudah untuk adminnya untuk mendatanya. Nanti diisi dan dipilih kelas kita seperti biasanya yang hari Jumat sore. Berarti semester 6 Om ya, berarti milihnya semester 6. Begitu ya. Bingung tidak Om untuk pengisiannya? Ada pertanyaan? Gimana Ustaz? Diisinya semester 6? Semester 6. Semester 6, karena harusnya sudah mau masuk semester 6 ini harusnya Om. Karena kita terlambat ini banyak. Kita aslinya ya kita pengennya sepekan 2 kali, tapi kadang-kadang nggak masalah lah, semoga Allah memberikan kemudahan. Berarti 6A ya Ustaz? Akhwat Bagaimana? 6. Nah, 6A. Assalamualaikum. Kritik dan saran. Nah, 6 ya Ustadz, bukannya 5 ya? Emang kita 6 ya? 5 ya? Harusnya kan mau naik semester 6. Oh, 6. Kelas Ustaz. Bagaimana? Kelas. Baik. Juga yang Ramadan juga kelas. Udah yang Ramadan. Oh, udah juga itu ya. Udah di-share ya ternyata ya. Saya baru tahu. Sama Ustaz di-share di WA status. Senin kalau Senin malam. Saya kira belum di-share di grup. Saya kira baru saya aja yang udah nge-share. Itu pun sebenarnya masih yang salah yang saya share tadi kan. Gimana sih Ustaz? Kocak. Ya, nggak apa-apa. Baik. Satu lagi mungkin ibu-ibu sekalian, ini terkait mungkin ibu-ibu sekalian pernah membaca di grup info beberapa kali itu ada BC donasi terkait dengan kegiatan Markas Salman. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Sebenarnya itu ya bukan masalah apa-apa. Memang kita pertama kelas kita banyak, pengajar kita juga banyak, dan terkadang itu untuk semester-semester yang sudah tinggi itu biasanya jumlah jumlah muridnya itu menurun. Dan selain itu juga ada misalkan ada juga kelas-kelas program-program lain misalnya.
dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu, seperti kita daurah seperti itu juga. Dan sebenarnya dari awal itu kita itu sebenarnya ada standar minimal jumlah murid di kelas, ibu sekalian. Itu misalkan satu kelas itu kalau bisa itu 9 siswa gitu ya, atau siswi, 9 murid. Jadi untuk kenapa kok dibikin standar seperti itu? Karena untuk keseimbangan dari segi finansial markas. Karena untuk keseimbangan finansial markas. Dan biasanya kalau kurang dari 9 orang itu biasanya kita musyawarahkan dan biasanya dilebur ibu sekalian. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian dilebur, itu mungkin saya akan ya terkadang biasanya kebanyakan itu kalau sudah semester 4, semester 5 nih, semester 5 ke atas itu kalau mau dilebur itu biasanya nggak mau murid-muridnya. Mau digabung maksudnya Ustadz ya? Bagaimana? Mau digabung gitu ya? Nah, maksudnya dilebur di kelas lain, dilebur di kelas lain. Kita kayaknya 9 deh Ustadz. Ya, waktu itu kapan? Sekarang kan yang hadir 7 ya? Sama Bu Sri 8. Bu Sri, itu ini hitungannya sama saya loh, partisipan ini. Iya, berapa Ustadz? Karena Kan yang nggak hadir Bu Sri ya? Bu Sri dan Bu Yuni ya, Bu Yuni. Juli, 9 ya pasti ya? Bu Yuli ya, Bu Yuli. Ya ini kan dihitung partisipan 7 itu kan sama saya. Aslinya 6, terus Bu Sri 7, terus ini 8. Baik, tapi Oh iya sama Ustadz ya, 7 ya. 10 tapi sih. 10 ya Tapi- kalau di grup ya. Mutia udah nggak ada kan? ini Bu Mutia kan semoga Allah memberikan kemudahan. 9 sih. Pas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sama Bu Yuli. Bu Yuli mesti ikut nggak ya? Ada Kalau istrinya Ustadz nggak jadi. Kalau di grup itu kan iya, kan ada Ayub juga. Iya, mereka 9 pas 9 benar. Sembilan, Nah, pas. 9 tapi ada Bu Mutia masih di situ. Subhanallah. Enggak. Sama kecuali Bu Mutia ya? Kecuali mood. Kalau kecuali Bu Mutia 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emang mau di merger tapi ustadznya Ustadz Tohar tetap gitu. Nah, kalau di merger maksudnya di merger itu dilebur ke kelas lain, ke pengajar lain seperti itu. Nggak mau. Oh, jangan Ustaz. Nanti Kalau nggak mau dilebur, finansialnya ditutupin. Kekurangannya. Bukan gitu. Ya, ini tentu poin Bu Zuhro. Tapi sebenarnya seperti ini. Saya agak sebenarnya wajar kalau misalkan ibu-ibu di semester 5 atau di semester 6 atau semester-semester atas itu biasanya kalau mau dilebur itu tidak mau. Karena memang mungkin sudah terlanjur cocok kan gitu ya. Biasanya seperti itu, kebanyakan kelas seperti itu. Iya. Makanya kebanyakan yang dilebur itu semester 4 ke bawah biasanya. Tapi ya kalau gimana ya? Jadi tapi nggak masalah lah. Kita misalkan makanya kita juga akhirnya ada inisiatif untuk membuat DC donasi itu karena masalah ini juga Ibu sekalian. Jadi untuk supaya tetap seimbang finansial markas itu kita buat donasi tersebut dan mungkin juga kadang itu kan kalau biasanya kalau ada kelas baru itu kan biasanya masih banyak karena itu biasanya bisa untuk saling menutupi seperti itu. Tapi kan biasanya juga kelas baru itu nanti juga akan menurun. Biasanya memang wajar. Biasanya namanya belajar itu pasti ada seleksi alam gitu ya. Makanya kan Rasulullah bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi orang-orang pilihan, orang-orang yang istiqamah dalam belajar itu orang-orang pilihan memang. Tidak hanya misalkan kita di kelas bahasa Arab seperti ini saja, tidak hanya di markas kita saja, tapi semua dimanapun itu. Bahkan misalkan di Libya sekalipun, di Libya itu misalkan masuk semester 1, itu nanti sampai semester 8 itu pasti banyak berkurang. Hampir setengahnya biasanya.
Iya. Ya ada saja, ada yang memang nggak lanjut, ada yang harus ngulang semester gitu. Ustadz, Nah, kalau mau donasi di kelas kita apa di di markas? di markas saja, jadi menggunakan Ah, apa namanya rekening markas. Di sana sudah saya share juga di grup barusan. Nah itu kenapa? Karena nanti sebenarnya itu bukan untuk saya saja, tapi kalau untuk saya mah nggak masalah gitu kan. Kalau untuk saya nggak masalah, tapi untuk juga untuk guru-guru yang lain gitu. Jadi supaya nanti eh, dana yang ada itu juga untuk semua kebutuhan gitu maksudnya. Untuk semua hmm. kebutuhan, untuk semua kegiatan. Ini berarti yang ini ya Ustadz ya, kalau yang Kubaro kan yang rekening BNI ya. Kalau Ini kalau yang ini markas beda lagi ya rekeningnya kalau nggak salah. ini sebenarnya Markas. ada dua, ada BSI dan ada BNI. Dua-duanya punya Ustadz Syafiq yang saya share di Tapi grup kelas barusan Om. soalnya waktu itu sempat nanya kalau yang BNI katanya khusus yang Kubaro, kalau yang BSI khusus yang markas gitu katanya Ustadz. Nah, tapi sebenarnya nggak masalah kalau yang penting kalau untuk apa namanya untuk donasi ini konfirmasi ke nomor yang ada di sana Om. Seperti yang Ya saya share di konfirmasi visit. pasti lewat link itu nggak Oh, apa-apa kan nah. ya. Ya nggak masalah Om, insya Allah. Jadi ke markas aja ya Ustadz ya. Nah, Nasrullah Murad. Apa namanya? Saya minta maaf. Sebenarnya nggak enak kalau nyampe ini. Memang sebetulnya lihat kajian yang Zoom yang lain Ustadz terlalu kecil kalau menurut saya. Ininya donasi bulanannya sebenarnya. Tapi bagaimana Om ya? Sebenarnya tuh kita itu yang penting semuanya semangat belajar itu sebenarnya sudah merupakan keuntungan tersendiri buat kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan nominal yang sudah ada itu sebenarnya itu uh, kalau misalkan apa namanya jumlah per kelasnya itu 9 itu pas itu, pas seimbang seperti itu. Ya, karena mungkin beberapa kelas sekarang itu jumlah muridnya kurang dari 9, terutama kelas-kelas yang atas itu jadinya kelas yang kelas bapak-bapak juga demikian. Makanya jadi kurang seimbang seperti itu. Ya sallallahu alaihi. Terus untuk yang apa daurah itu ya, yang daurah nanti yang sepekan sekali hari Senin malam, setiap pekan sekali Senin malam sampai menjelang Ramadan itu insya Allah kita akan membahas fikih terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan kalau misalkan nanti masih ada waktu lagi, saya pengen sebenarnya rencana bahas yang puasa Syawal juga. Tapi kalau ada waktu, semoga Allah memberikan kemudahan. Dan itu untuk umum, Jadi ibu-ibu yang bisa dan mau ikut belajar, silahkan mengisi data dan masuk ke grup. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Di luar ini ya, Ustaz ya. Bagaimana? Markas Salman boleh ikut gitu. Maksudnya gimana? Nah, boleh itu untuk umum. Jadi untuk yang murid-murid di Markas Salman dan juga boleh disebarkan keluar juga. Nanti kan minta tolong ke majikan untuk bisa di-share ke yang lain. طيب. هل من سؤال أمهات قبل أن نختم؟ لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kita tutup Ibu ya. Afwan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salehah dan bertakwa kepadanya.
Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga kelahiran mereka adalah ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Demikian juga dalam waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Wa fiikum barakallahu.